Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163. Saya berasal dari kelompok 2 kelas RC mata kuliah pengantar estimasi sumber daya. Di sini kelompok kami pada minggu ke-14 ini kami membahas atau mengerjakan kembali lanjutan dari proyek sebelumnya, yang mana di minggu 14 ini kami sudah membuat pemodelan. Nah, untuk pemodelan sendiri kami menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah datanya. Kemudian ada software ArcGIS untuk membuat pemodelan dari data polar dan nilai kalorinya. Nah, untuk di minggu 14 ini kami membuat pemodelan yang pertama. Untuk pemodelan blok estimasi sumber daya itu menggunakan metode triangular dan inverse distance. Dan kemudian di data yang diolah di Microsoft Excel itu hanya menampilkan area titik bor saja. Dari data area tersebut lalu dilakukan pemodelan dengan menggunakan dua metode tadi. Sebelum kita pembuatan model, terlebih dahulu kita akan membuat atau menunjukkan pemodelan mengenai pemodelan data polar yang sudah diberikan, yang menampilkan ketinggian dan kedalaman dan juga nilai kalori batu bara itu sendiri. Nah, untuk pemodelan di data polar itu menunjukkan kedalaman, di mana kedalaman yang tertinggi itu berada di nilai 109,22 sampai 121 meter, dan untuk ketinggian paling tertinggi itu di angka 64, 117 sampai 70 meter. Itu dari hasil dari pemodelan yang dilakukan. Kemudian untuk pemodelan nilai kalori batu bara, yaitu nilai kalori terendah dari 4.400 sampai tertinggi itu 20.367. Itu adalah hasil pemodelan dari nilai kalori batu baranya. Nah, untuk pemodelan di metode triangular yang sudah kami buat. Nah, untuk metode triangular kan berjumlah 66 area estimasi triangular. Nah, pemodelan ini dilakukan menarik garis dari setiap titik bor sehingga membentuk segitiga. Dari pemodelan segitiga tersebut kemudian dilakukan perhitungan seperti jarak yang sudah dijelaskan di minggu 13, luas, ketebalan, hingga volume dan torasinya. Nah, setelah itu kita membuat atau menggambar pemodelan yang sudah diklasifikasikan. Untuk klasifikasinya itu mulai dari terukur, tertunjuk, dan tereka dengan kriteria sesuai dengan kondisi geologisnya. Ada moderat, kompleks, dan juga ini. Nah, untuk berdasarkan pemodelan yang dilakukan di metode triangular ini mencakup klasifikasi sumber daya, tertunjuk, dan tereka. Namun lebih dominan di sumber daya tereka. Pada pemodelan estimasi sumber daya ini menggunakan triangular bertujuan untuk menghubungkan informasi geologis antara titik bor yang merupakan titik data yang dikumpulkan dari pengeboran. Nah, kemudian untuk di metode IDW itu kan menampilkan area estimasi berjumlah 25 area estimasi dengan jumlah titik bor itu masing-masing area estimasi itu berjumlah ada 4 titik bor. Nah, kemudian kita lakukan pemodelan, kita hubungkan semua dan kita klasifikasikan. Nah, berdasarkan klasifikasi yang sudah dihitung di metode IDW ini memiliki sumber daya terukur, kemudian tertunjuk, dan tereka. Nah, untuk di metode IDW dia lebih dominan di klasifikasi sumber daya tertunjuk. Nah, pada pemodelan estimasi sumber daya ini menunjukkan estimasi sumber daya yang menggunakan metode IDW merupakan teknik interpolasi spesial yang menghubungkan nilai di suatu titik berdasarkan bobot jarak dari titik data yang mengelilingi titik tersebut. Nah, mungkin segitu saja dari pembahasan di minggu 14 ini yang dapat kelompok kami kerjakan mengenai pemodelan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.